Pukul 11 siang pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Desa Tanjung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebuah kejadian mengerikan terjadi yang mengguncang seluruh kawasan pedesaan yang subur itu. Saat sedang mencari kawanan bebek yang hilang di belakang kebun durian milik Ibu Siti Fatimah, Pak Abdul Rahman, 52 tahun, tiba-tiba mencium bau aneh yang menyengat dari area pondok pekerja. Bau itu campuran antara buah matang yang busuk dan aroma kematian yang pekat, amis, lembab, dan berat hingga membuat dadanya sesak ingin muntah. Firasat buruk menyeruak. Pak Abdul melangkah masuk ke rumah kayu yang ditinggalkan. Pintu terbuka sedikit, dan dia pun membeku. Di dalam, 25 mayat tergeletak bertumpuk dalam posisi aneh. Ada yang menunduk ke lantai semen, ada yang meringkuk seperti sedang bergulat, mata melotot, busa kering putih di mulut, kulit keunguan, dan suara lalat berdengung di seluruh ruangan seperti musik pemakaman yang mengerikan di siang bolong. Seketika, Pak Abdul tak bisa berdiri tegak, wajahnya pucat, kakinya ambruk ke tanah, mulutnya gemetar berteriak, "Ya Tuhan, mati semua. Ada orang tidak, mereka mati semua." Teriakan itu merobek ketenangan Desa Tanjung. Puluhan warga berlari datang, lalu polisi desa, polisi kabupaten. Lokasi segera disegel. Awalnya semua mengira keracunan massal, mungkin dari makanan atau gas beracun. Tapi dari raut wajah korban, dari tanda penderitaan hebat di setiap mayat, dari mata yang masih melotot seperti hendak bicara sebelum mati, semuanya tak sesederhana itu. 25 orang pergi. Setelah makan siang bersama, tak satu pun selamat. Tak ada darah, tak ada jeritan minta tolong, tak ada tanda perlawanan, tapi keputusasaan dan ketakutan terpahat di setiap wajah. Dari situ, penyelidikan dimulai. Menelusuri setiap jejak di ruang kematian itu, membuka rahasia mengejutkan tentang sebuah keluarga yang pernah dihormati seluruh desa, dan sebuah rencana pembunuhan yang bikin bulu kuduk merinding. Hanya 30 menit setelah lokasi disegel, seorang wanita sekitar 60 tahun muncul di tengah kerumunan yang panik. Begitu melihat pemandangan di dalam pondok, dia langsung ambruk ke tanah. Meraung menangis pilu, air mata dan ingus bercampur. "Ya Allah, anak-anakku, kenapa kalian mati semua? Langit ada mata tidak? Siapa yang jahat begini? Ya Tuhan, itu Ibu Siti Fatimah, pemilik kebun durian tempat pondok itu berada." Warga setempat tahu betul dia, seorang wanita berpenampilan ramah yang suka beramal, bicara halus, kadang mengajak warga miskin memetik buah untuk dimakan. Jadi, kesedihan Ibu Fatimah saat melihat mayat 25 pekerja itu semua percaya asli. Ada yang tak tahan air mata melihat tangisannya yang menyayat hati. Dia diajak ke kantor polisi kecamatan untuk keterangan awal. Masih pakai baju kebaya gelap, rambut acak-acakan. Dia cerita dengan suara parau. "Mereka semua orang baik dari jauh datang bantu kebun saya. Saya anggap mereka seperti anak cucu sendiri. Makanan sehari-hari saya periksa sendiri. Tak berani lengah. Pagi tadi masih lihat mereka tertawa. Ya Tuhan, bagaimana tahan?" Setiap kata seperti keluar dari dasar hati seorang ibu yang baru kehilangan 25 anak rohani. Tapi dengan mata profesional, Mayor Budi, Kepala Tim Penyidik Kriminal Polisi Kabupaten Batanghari, melihat sesuatu yang janggal. Dia diam-diam amati Ibu Fatimah sepanjang pengambilan keterangan. Dia menangis tapi tak ada air mata jatuh. Otot wajah tak berkedut sesuai emosi sungguhan. Suaranya terseduh tapi matanya tenang aneh. Pandangannya sesekali melirik cepat ke tim penyidik seperti mengintai. Tak buru-buru menilai, tapi pengalaman lebih 20 tahun memecah kasus bilang itu bukan kesedihan asli. Itu pertunjukan. Dan pertunjukan terlalu sempurna, sering menyembunyikan kejahatan terbesar. Mayor Budi tak bilang apa-apa. Dia hanya catat di buku saku. Ibu Fatimah pemilik kebun berlebihan, pantau lebih lanjut. Saat kawasan pedesaan masih tenggelam dalam keterkejutan, duka dan simpati, di balik layar,
rencana penyidikan rahasia digerakkan karena 25 orang tak bisa pergi sekaligus tanpa tangan dingin yang menarik benang semuanya. Dan sangat mungkin wanita yang baru saja meraung itu yang membuka pintu neraka bagi para pekerja. Selama 24 jam pertama, daftar korban disisir teliti. Semua pekerja musiman, kebanyakan dari Palembang, Bengkulu, dan Lampung yang direkrut Ibu Siti Fatimah untuk panen durian. Tapi di akhir hari, seorang penyidik temukan hal aneh. Buku catatan ada 26 nama, sementara di lokasi hanya 25 mayat. Satu orang hidup atau hilang atau pelaku. Segera polisi sebarkan pencarian identitas yang tersisa. Orang itu Mas Haryanto, 32 tahun, asal Muara Enim, Sumatera Selatan. Haryanto pekerja baru masuk 3 bulan, pendiam, jarang bicara, hampir tak ada konflik dengan siapapun. Kejutan, Haryanto tak hilang. Dia sedang dirawat di Puskesmas Kecamatan Muara Bulian, jarak dari lokasi hanya lebih 2 km. Menurut rekam medis, pagi tanggal 14 Juni saat kejadian, saat membersihkan kebun, Haryanto alergi parah setelah tak sengaja makan ulat bulu hidup yang tercampur di nasi dingin. Seluruh tubuh gatal merah, napas nyik-nyik, tangan kaki kejang. Pekerja lain panik bawa dia ke puskesmas untuk pertolongan. Karena kecelakaan itu, dia tak ikut makan siang fatal, di mana 25 rekan kerjanya makan dan tak pernah bangun lagi. Bisa dibilang alergi yang hampir merenggut nyawanya malah jadi pelampung penyelamat satu-satunya di kasus mengguncang ini. Saat ditanya, dokter jaga cerita, saat dibawa masuk, dia pingsan. Napas tersengal seperti asma akut. Kami kira alergi biasa, tak taunya selamatkan nyawa sebelum horor itu terjadi. Malam itu, Haryanto dibawa ke area isolasi khusus oleh polisi dengan petugas medis dan pengawal pantau 24 jam. Tubuhnya masih lemah tapi jiwanya hancur. Begitu tahu dia selamat, Haryanto menunduk gemetar menangis. Mereka mati beneran, Pak. Mas Budi, adik Rian, Mbak Lina, mereka mati semua. Ya Allah, kenapa gini? Pagi tadi masih lihat kok, dari mata kosongnya, dari tangis tersendat tak jadi kata. Penyidik tahu dia bukan hanya saksi, tapi kunci emas seluruh kasus. Sejak saat itu, kasus bukan lagi keracunan biasa. Karena begitu, Haryanto sadar penuh, satu detail yang dia ingat, cukup buka simpul pertama di rangkaian tragedi. Dan lebih dari siapapun, pelaku pasti tak ingin Haryanto buka mulut. Tanggal 15 Juni tahun 2023, hanya 24 jam setelah kejadian, Institut Ilmu Forensik Kementerian Hukum dan HAM dikerahkan darurat ke Jambi. Ini bukan kasus tingkat desa atau kabupaten lagi, tapi naik jadi kasus khusus serius soal kematian massal 25 orang. Sampel disegel ketat, diberi label prosedur. Sisa makanan di panci termasuk nasi putih, sayur sop, daging rebus, air minum, sampel cairan lambung dan jaringan hati korban dikirim analisis. Hasilnya bikin tim spesial diam kaget. Di 100% sampel nasi dan lambung semua 25 mayat ditemukan carbofuran, pestisida super beracun yang sudah dilarang edar di Indonesia sejak lama. Dengan nama dagang Furadan, zat ini tak berwarna, tak berbau saat encer, cukup beberapa miligram bikin kejang, lumpuh saraf, dan mati dalam 10-30 menit tergantung dosis. Itu artinya fakta mengerikan. Ini bukan keracunan makanan basi. Ini pembunuhan racun sengaja. Rencana bunuh massal dirancang matang dengan alat pembunuh zat tak terlihat mata biasa dan ditabur ke nasi setelah masak. Berarti pelaku tahu alur dapur. Penyidik rekonstruksi persiapan makan hari itu. Mereka temukan yang masak Mbak Sari, pekerja tua istirahat sebentar ke pasar beli bumbu. Saat itu, area dapur kosong hampir 20 menit. Dan yang penting, satu-satunya punya kunci gudang makanan adalah Ibu Siti Fatimah. Di tempat kerja tanpa kamera, tanpa pengawas makan, waktu kejahatan pas saat juru masak absen, semuanya cocok sampai merinding. Saat diberitahu hasil analisis, Mayor Budi genggam tangan erat, mata dingin. Ini tahap di mana dusta, air mata palsu,
dan drama kesedihan tak berguna lagi. Mayat bisa diam, tapi sains tidak. Dan kali ini sisa nasi dingin dan bau pestisida yang ungkap wajah pelaku. Malam itu, panggilan darurat dikeluarkan. Ibu Siti Fatimah, ibu yang pernah meraung di lokasi, diajak kembali ke kantor polisi kabupaten kedua kali. Tapi kali ini, bukan saksi tapi tersangka. Setelah buang teori keracunan acak, pertanyaan besar yang bikin tim spesial gelisah adalah siapa punya alasan bunuh 25 orang sekaligus, tak rampok, tak dendam, semua korban miskin, tak terkait politik atau musuh pribadi. Pelaku pasti punya motif besar sampai bunuh massal untuk sembunyikan atau hindari akibat. Arah penyidikan beralih ke faktor ekonomi dan untung finansial. Polisi sisir seluruh rekam keuangan Ibu Siti Fatimah, pemilik kebun durian, sekaligus yang bisa akses dapur saat kejadian. Permukaan luar, Ibu Fatimah dikenal wanita sukses, kaya, punya hektaran tanah durian, setiap musim untung miliaran rupiah. Tapi saat cek sistem kredit, surat utang, dan data lembaga keuangan, fakta dingin terungkap. Dia utang lebih 3,2 miliar rupiah. Beberapa bulan sebelumnya, dia gadai seluruh kebun durian, termasuk tanah, rumah, mesin ke perusahaan keuangan hitam terkait preman. Alasan pinjam untuk anak laki-lakinya Mas Agus Prasetyo investasi properti spekulasi di Jakarta. Tapi 2 bulan kemudian proyek bangkrut, Agus rugi total. Ibu dan anak jatuh ke jurang. Risiko hilang tanah, rumah, disita kapan saja. Saat sama, pekerja kebun terus desak bayar upah tertunggak, total hampir 200 juta rupiah. Dari wanita dikagumi karena baik hati, Ibu Fatimah kini terjebak pusaran putus asa, diancam perusahaan keuangan. Anaknya stres berat, pekerja tagih tiap hari. Bagi orang yang hidup seumur hidup dalam nama baik, sebagai ibu ramah dermawan, mengakui bangkrut atau dituduh tipu jadi aib tak tertahankan. Dan saat kehormatan, uang, tanah, semuanya runtuh sekaligus. Apa yang tahan dia di sisi hati nurani? Psikologi kriminal sebut ini kondisi terpojok, di mana korban tekanan sosial bisa berubah jadi pembunuh dingin. Asal yakin lagi selesaikan masalah. Bagi Ibu Fatimah, pekerja bukan lagi anak seperti katanya. Mereka jadi beban, jadi orang yang bakal lapor polisi bikin utangnya meledak. Dan mungkin di malam tak tidur, dengan lampu redup dan daftar utang di depan, ide jahat muncul. Kalau mereka tak hidup lagi, tak ada yang tagih lagi. Saat semua kecurigaan mengarah ke Ibu Siti Fatimah, tim spesial masih punya satu pertanyaan tak terjawab. Seorang wanita di atas 60 tahun bisa rencanakan sendiri cari beli racun terlarang lalu tabur ke nasi tanpa celah? Jawaban pelan muncul saat penyidik fokus ke Mas Agus Prasetyo, anak tunggal Ibu Fatimah, 35 tahun, pernah kuliah tapi putus, pulang jadi maklar properti. Agus muncul pertama di lokasi pagi tanggal 15 Juni, 1 hari setelah kejadian. Dia berpakaian rapi, naik mobil pribadi, sikap tenang aneh dan tak terlalu sedih atas mati 25 orang yang pernah makan, tinggal, kerja bareng ibunya. Di sesi pertama, Agus klaim dia di Jakarta sepanjang tanggal 14 Juni. Punya alibi bukti struk kartu di kafe dan tagihan hotel. Semuanya tampak masuk akal tapi terlalu akal. Mayor Budi rasakan tak beres. Insting penyidik berpengalaman bilang orang ini sembunyikan sesuatu. Segera tim siber dikerahkan kolaborasi. Dalam 48 jam, data posisi GPS ponsel Agus diekstrak dan dianalisis. Kebenaran langsung tampak. Dari pukul 7 sampai 9.30 pagi tanggal 14 Juni, ponsel Agus ada di area kebun durian Ibu Fatimah. Jarak pondok cuma ratusan meter. Pukul 10.10 ponsel baru keluar area. Lalu nyala lagi di Jakarta pukul 13.30. Sangat mungkin buat alibi palsu dengan nyetir cepat atau suruh orang lain bikin bukti. Tak hanya itu, tim teknis pulihkan pesan dihapus di WhatsApp Agus. Satu segmen chat dengan ibunya bikin seluruh tim spesial diam kaget. Ibu ikut aja yang aku bilang, jangan khawatir, selesai urusan aman semua. Pesan itu plus data posisi hancurkan total topeng alibi Mas Agus Prasetyo. Tanggal 17 Juni.
Agus dipanggil kedua kali. Awalnya dia masih percaya diri mengelak tuduhan, tapi saat penyidik tunjuk bukti, rekam posisi, foto ekstrak dari kamera masuk kebun, dan salinan pesan dipulih dari sistem, wajah Agus pucat, bibir gemetar, tangan berkeringat. Dia tak lagi tahan sikap tenang. Saya tak bunuh siapapun. Saya cuma pulang ingatkan ibu urus mereka jangan ribut lagi. Kalian bilang saya racun salah, tapi kepanikan. Mata menghindar, dan suara berubah dari tegas jadi gemetar, sudah ungkap kebenaran tersembunyi di hati Agus. Dan itu tumit Achillesnya, kelemahan satu-satunya di rencana yang tampak sempurna. Seorang ibu bisa korbankan segalanya untuk anak. Tapi saat anak tunjuk tanda runtuh, dinding dia mulai retak dan tim spesial tahu cukup satu dorongan lagi semua kejahatan terbongkar. Pagi tanggal 18 Juni, di ruang interogasi khusus polisi Provinsi Jambi, pertama kali dalam penyidikan, ibu anak Ibu Siti Fatimah dihadapkan langsung. Bukan tersangka lagi tapi komplotan potensial. Salah satu pembunuhan racun massal terparah tercatat di Sumatera. Ibu Fatimah masuk ruang dengan wajah pucat, mata cekung karena malam tak tidur. Agus beda. Dia duduk merunduk di meja, dua tangan saling genggam erat, mata merah dan berat seperti orang kehilangan jalan keluar. Saat penyidik baca keras bukti, hasil posisi, keterangan medis, sampel racun, pesan dipulih, tak satu pun bicara. Ruang jatuh ke keheningan sesak napas. Lalu hal tak terduga terjadi. Ibu Fatimah menangis, tapi kali ini air mata sungguhan jatuh. Suaranya tersendat, gemetar, pecah jadi kata. Saya yang lakukan, saya lakukan semua. Bukan salah dia. Saya yang pikir, saya yang tabur racun. Mereka cuma pekerja biasa. Seluruh ruang diam kaget. Agus angkat kepala lihat ibu. Mata terkejut lalu berpaling gigit bibir. Tapi penyidik tak lewatkan momen itu. Dia tanya pelan. Ibu mau bikin mereka takut, tapi kenapa mati sampai 25? Ada yang bantu ibu takar dosis racun tidak? Ibu Fatimah diam melihat anaknya. Air mata tak berhenti. Agus genggam tangan gemetar bergetar. Beberapa detik kemudian, suaranya serak seperti rintih lewat gigi. Saya yang beli racun, saya bilang ibu harus total. Kalau cuma ancam mereka makin maju. Sekali selesai bersih utang, ibu lakukan demi saya. Kebenaran akhirnya terungkap. Hampir 2 minggu sebelumnya, saat didatangi penagih utang ke rumah Ancam, Agus seperti gila. Terpojok, dia pulang ke desa bahas dengan ibu rencana ngeri. Likuidasi pekerja untuk hapus utang upah yang bisa bikin semuanya meledak. Agus langsung ke perbatasan Malaysia cari beli carbofuran lewat pedagang obat pertanian gelap. Dia pelajari cara encer dosis biar mati dalam 30 menit. Tak berbau, tak berwarna, tak ketahuan mata. Pagi tanggal 14 Juni hari kejadian, Agus diam-diam pulang ke kebun. Manfaatkan saat Mbak Sari juru masak ke pasar, Ibu Fatimah sendiri masuk dapur pakai sendok kecil tuang cairan racun ke panci nasi sudah matang. Dia tak gemetar, dia cuma bilang dalam hati, mereka cuma pekerja dari luar, tak surat, mati pun tak ada yang gugat. Saat ditanya menyesal tidak, Agus cuma diam bilang pelan, kalau mereka tak mati rumah kita mati, orang-orang itu cuma rumput liar. Kata dingin sampai tulang, seperti kupas habis jiwa jahat di balik tampang rapi tenangnya. Seorang manusia pilih korbankan 25 nyawa tukar ratusan juta dan tanah yang mau disita. Tanggal 15 September tahun 2023, hampir 3 bulan setelah kejadian mengguncang. Sidang pertama, kasus racun massal di kebun durian Desa Tanjung resmi digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Dari pagi buta, ratusan warga memadati halaman bukan cuma penasaran, tapi tuntut keadilan. Untuk 25 jiwa tak bersalah mati tragis setelah makan siang. Suasana sidang seperti diselimuti duka tak kasat mata. Di depan pagar pengadilan, Ibu Siti Fatimah menunduk, tangan gemetar pegang ujung kebaya lusuh. Sepanjang sidang, dia hampir tak berani angkat muka. Mata menghindar, wajah cekung beda jauh dari hari pertama ditangkap.
Bahu kurus itu pernah dihormati seluruh kawasan. Kini jadi simbol tragedi rusak karena keserakahan. Berlawanan Mas Agus Prasetyo, dalang utama, rencana dingin, dia tampil tenang mengerikan. Tak ekspresi, tak kedip saat jaksa tayang gambar 25 korban, orang-orang yang pernah makan, tinggal, kerja di kebun ibunya. Tangis amarah pecah di ruang sidang. Ada ibu pingsan lihat foto anaknya di layar. Ada anak kecil dibawa ke sidang belum 3 tahun. Masih tak paham kenapa ayahnya tak pulang lagi. Di bagian dakwaan, Kejaksaan Negeri Provinsi baca surat tuduhan hampir 30 menit. Tunjuk jelas perbuatan Mas Agus Prasetyo dan Ibu Siti Fatimah amat keji, terorganisir, direncanakan, tujuannya bunuh untuk hindari bayar utang. Bukan konflik pribadi, bukan spontan marah tapi komplotan dingin, tak berperi kemanusiaan ambil nyawa 25 manusia tukar hidup sendiri. Kasus ini dampak serius luar biasa ke keamanan, bikin panik masyarakat, dan tinggalkan luka tak terganti untuk 25 keluarga korban. Di bagian kata akhir, Ibu Fatimah menangis, berlutut di tengah sidang, terseduh. Saya minta maaf ke pengadilan untuk anak saya. Dia salah karena saya ajar tak benar. Saya tanggung semua dosa. Mohon langit saksikan, saya menyesal sekali. Tapi orang bisa maafkan kesalahan, tapi sulit maafkan dingin darah. Saat diminta bicara, Agus cuma angkat bibir senyum dingin. Suara tenang bikin geram. Saya cuma lakukan yang perlu untuk jaga rumah. Hidup ini kuat yang hidup, lemah yang mati. Seluruh sidang diam beku. Tak ada simpati lagi, tak ada amarah lagi, cuma dingin mengerikan. Majelis Hakim vonis, Mas Agus Prasetyo hukuman mati, Ibu Siti Fatimah penjara seumur hidup. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak karena keadilan ditegakkan, tapi yang hilang tak bisa kembali. 25 orang mati dan yang tertinggal hidup dengan luka tak pernah sembuh. Setelah sidang tutup, kebun durian luas lebih 3 hektar di Desa Tanjung yang pernah bangga seluruh kawasan, resmi disegel untuk penyidikan sipil dan eksekusi. Dari tanah subur, pohon berbuah lebat, setiap musim panen puluhan ton buah harum. Kini gersang seperti kuburan ditinggal. Rumput liar tumbuh lebat, pohon durian bergelantung buah, tak ada yang berani dekati. Beberapa bahkan cerita malam-malam dengar suara tangis bergema seperti arwah belum tenang. Warga sekitar mulai panggil tempat itu nama mengerikan, kebun durian darah. Waktu berlalu, tapi luka yang tertinggal tak hilang seiring tahun. Di sore hujan, tim wartawan kembali ke desa itu. Seorang wanita muda peluk anak belum 3 tahun. Berdiri depan rumah Sengreyot, diam pandang ke sungai kecil tempat suaminya pernah cuci tangan setelah kerja. Dia janji musim ini selesai pulang bangun rumah baru. Kini tinggal baju lama dan topi anyaman. Dia bilang mata tak jatuh air mata karena nangis sampai kering. Seorang ibu tua bungkuk, tangan gemetar usap foto anak laki. Mata kosong, seperti tak punya tenaga marah atau mengeluh. Dia kerja buruh kirim uang tiap bulan, bilang lebaran bawa saya ke pasar kabupaten. Kini anak kecil itu di tanah, dan saya tak tahu hidup lagi buat apa. 25 keluarga, 25 nasib, 25 luka, tak bisa digambarkan penuh. Tapi tragedi ini tak cuma berhenti di derita pribadi, ini lonceng peringatan. Cermin kupas fakta pilu, keserakahan, tekanan uang, harga diri dan runtuh moral bisa ubah ibu tua, anak harapan jadi setan. Kejahatan tak selalu mulai dari benci. Kadang dari kelemahan, takut hilang nama baik, rasa terpaksa lakukan kejam untuk jaga yang lebih penting. Dan dalam proses selamatkan diri itu, mereka pilih hancurkan orang lain. Kasus racun 25 pekerja di kebun durian Desa Tanjung tak cuma tutup dengan vonis mati dan seumur hidup, itu tinggalkan vonis tak kasat, vonis hati nurani untuk siapapun pernah taruh untung sendiri di atas nyawa orang. Seorang ibu pernah dihormati, seorang anak pernah diharapkan, hanya dalam bulan, mereka jadi pembunuh dingin. Mereka tak bunuh pakai pisau, tak lakukan dalam marah. Mereka bunuh pakai hitung, pakai yakin hanya cara itu selamatkan diri. Itu yang paling mengerikan. Kasus ini paksa kita hadapi pertanyaan jujur.
Saat terpojok, utang menumpuk, nama baik terancam, harta mau hilang, apa kita cukup kuat jaga diri dari gelap dan lebih dalam? Antara baik dan jahat apa benar ada batas jelas? Atau kadang cuma satu langkah mundur moral, satu bisik dari keluarga, satu malam tak tidur, manusia bisa tergelincir ke ujung dosa tanpa sadar. Tak ada yang lahir pembunuh, tapi setiap orang punya titik lemah, tumit Achilles sendiri. Dan kalau tak waspada, tak jaga cahaya hati nurani, titik lemah itu jadi pintu buka tragedi. Kisah ini mengajarkan bahwa di tengah tekanan hidup, nilai keluarga dan ketahanan jiwa adalah benteng terakhir. Jangan biarkan keserakahan rusak ikatan suci itu, karena sekali runtuh, akibatnya tak hanya diri, tapi nyawa tak bersalah. Pelajaran ini ingatkan kita untuk bangun ketahanan, hargai hidup orang lain seperti sendiri, dan ingat keluarga bukan alasan untuk kejahatan tapi sumber kekuatan pulih dari kegagalan. Kamu pikir apa soal cerita ini? Kamu anggap Ibu Fatimah dan Agus pantas dapat keringanan karena didorong keadaan ke pojok? Atau itu cuma alasan untuk kejahatan tak bisa dimaafkan? Tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau cerita ini layak diketahui banyak orang, jangan lupa like, share, dan subscribe channel untuk ikut saya ungkap kasus aneh tapi penuh nilai renung di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita kasus aneh berikutnya. Kita akan lagi bersama lewati kejahatan untuk pahami manusia.